Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kembali lagi dengan saya Ulfa. Kali ini aku akan memberikan tips yang sudah saya lakukan sesuai dengan judulnya, yaitu tips anti mabuk bagi pemabuk di perjalanan. Sumpah, ini mau cerita banget. Saya sendiri itu namanya kalau udah denger travel itu rada-rada baunya, bukan baunya, pikirannya aja tuh udah kayak gitu kan, udah bener-bener udah kayak gitu. Apalagi udah mendekati terminal ataupun loket travel ya, itu udah kayak aduh, udah pokoknya udah nggak ini banget. Sejak kecil tuh udah pemabukan banget, mabuk terus hingga akhirnya. Tapi kalau beda lagi itu trapel ya, beda lagi sama bis. Kalau bis itu lebih kayak nggak terlalu apa namanya, kepikiran mabuk gitu kan. Cuman kadang-kadang pernah beberapa saat saya tuh naik bis mabuk gitu kan. Jadi di sini saya rangkum semua pengalaman saya, apa yang saya dan tapi saya yang saya tahu, hingga akhirnya saya menemukan beberapa tips yang sering saya lakukan sendiri. Hingga akhirnya belakangan ini saya naik travel bolak-balik kan, alhamdulillah kuliah di Kerinci. Jadinya bolak-baliknya itu uh, sebulan sekali kan, Bangkok Kerinci itu naik, keseringan naik travel. Itu udah jarang mabuk, tapi ya ya kadang mabuk cuma kalau misalnya emang udah nggak tahan lagi gitu kan. Cuman lebih banyak sudah tidak terlalu gitu, udah lumayan lah. Ini akan memberikan tipsnya sebagai berikut, oke. Ini udah saya rangkum semuanya di sini biar kalian tuh nanti, saya nggak mau ya kayak kalian. Saya pernah mabuk sekali, mabuk tuh 4 kali perjalanan, cuman 4 jam, sejam sekali mabuk. Itu pun wah, badan tuh rasanya bener-bener mantap, mantap sekali. Oke, nih tips anti mabuk perjalanan ala Umu Ulfa atau ala saya sendiri ya. Ini disclaimer ya, ini hanya perspektif saya saja ya, bukan dari ahli-ahli, tapi ini dari saya orangnya pemabuk banget. Ini sesuai dengan pengalaman yang saya pernah rasakan dan sering saya rasakan. Oke, yang pertama keadaan harus fit. Maksudnya keadaan harus fit ini, seenggaknya kita bukan dalam keadaan masuk angin. Kalau emang masuk angin, seenggaknya malamnya tuh dikerok dulu ataupun kita di enakan dulu lah badannya gitu kan. Soalnya kalau misalnya dalam keadaan yang tidak enak juga kita nanti apa namanya, dalam perjalanan itu juga sangat mempengaruhi ya, karena pusing-pusing dikit udah sebelum naik bis udah pusing, atau naik level udah pusing, masuk tambah pusing, pusing semua, mabuk semua, keluar semua. Wah, mantap itu. Ya pertama keadaan harus fit. Yang kedua, jangan memakai parfum. Beberapa hari kemarin, minggu kemarin, saya kan ke Bangko. Dari rumah ke Bangko doang ya kan. Ya rencananya saya mau tampil cantik gitu kan. Pakai jilbab, udah pakai jilbab serasi, udah pakai makeup cantik yang nggak makeup tebal, makanya pakai lipstick dikit gitu kan, pakai parfum lah sekali-sekali biar apa namanya, nggak bau matahari kan. Bajunya kan abis dipakai dari pagi, siang berangkatnya otomatis udah bau matahari dong. Jadi biar agak wangian dikit, pakai parfum dikit loh, ces. Pas udah masuk mobil, awal-awalnya senang, lama-lama parfumnya itu lebih bau daripada udara yang di situ, dan saya sendiri yang menciumnya. Kayak itu udah mulai tuh, awalnya enak wangi parfum yang kita suka kan, cuma lama-lama tuh mengganggu pernafasan kita, sampai kita sendiri tuh juga kayak aduh, ya Allah ya Allah. Akhirnya jilbabnya saya buka, saya minta tolong ke mama saya beliin jilbab yang di pinggir jalan, jilbab apapun itu, mau bergok mau segi empat, yang penting jilbab. Saya ganti jilbabnya itu karena nggak tahan banget baunya tuh, emang ke diri sendiri. Apalagi parfum yang kita suka, kalau kelama-lamaan terlalu bau juga bakal mengganggu kita gitu loh, gitu kan. Yang kedua, kalau misal itu yang kedua ya, jangan menggunakan parfum. Kalau misalnya nih di travel banyak orang, ada yang pakai parfum, ada yang baunya badannya nggak terlalu sedap gitu kan. Terus masuk, kadang-kadang kita juga nggak sadar badan kita juga agak tidak sedap. Itu bagaimana untuk menanganinya? Karena itu di luar kendali kita dong, ya kan. Nggak mungkin kita mengendalikan orang itu untuk jangan bau, jangan ini nggak bisa itu. Akhirnya solusinya gunakan masker. Ataupun kalau emang kalian nggak, pas lagi nggak pakai masker, saya sering banget kayak gini, di ininya dilipet gini, udah gitu aja, tidur kayak bleh gitu, kayak gitu kan. Kayak gitu. Yang ketiga nih, harus makan dulu. Saya pernah beberapa kali mencoba
sebelum perjalanan emang saya kosongkan perut. Niatnya kalau kosong perut otomatis nanti nggak bisa mabuk dong, kayak gitu kan. Ternyata salah teman. Kalau kita kosong perut, mungkin apa ya namanya, yang masam-masam dalam mulut itu apa, dalam yang sering naik ke atas tuh, yang masam-masam itu tuh kayak asam lambung, mungkin kita anggap aja asam lambung ya kan, itu naik. Mabuk juga saya, dan mabuknya lebih sakit daripada mabuk mengeluarkan makanan. Emang mabuk mengeluarkan makanan emang sakit kan, nggak enak banget. Tapi mabuk, mabuk putih apa mabuk mabuk asam itu perih, kerongkongan perih, tenggorokan dalam rasanya kayak perih, dalam mulut rasanya muasam banget, jadi kayak gitu. Itu lebih nggak enak, lebih perih. Kalau cuman makanan kan seenggaknya kan dia ada kayak cairan yang cairan mabuk yang tidak menggores tubuh kita gitu loh, kerongkongan kita tuh, jadi nggak terlalu perih gitu. Kalau mabuk putih atau mabuk apa namanya, enzim lah bangannya kayak gitu kan, itu sangat-sangat perih ya teman-teman. Saya sarankan untuk makan seenggaknya, emang udah nggak nafsu banget, nggak makan banget, makan sedikit atau roti lah, nggak harus nasi ya kan, biar untuk menyerap cairan tersebut di perut. Itu ada yang menyerap, kalau nggak ada nanti naik dia ke atas. Yang keempat, duduk dengan nyaman. Ini beberapa kali saya di travel itu ada ibu-ibu, kan emang porsinya kalau duduk di belakang sopir tuh kan cuma 2 sampai 3 orang. Cuman karena ibu ini orangnya pemabuk, ibu yang duduk yang paling belakang, dia masuklah ke depan. Ibunya ini juga agak kurang gimana ya, tolonglah gitu kan, sempit. Saya duduknya pun nyender banget nih kayak gini, sampai perut saya tuh kegencet gitu loh, karena sempitnya banget ya gitu kan, kegencet. Awal-awal saya udah bawa tidur aja lah, bawa tidur. Cuman lama-lama kalau udah perut kegencet, badan kegencet, itu semuanya keluar akhirnya. Dan di situ saya perjalanan yang 4 jam 4 kali saya mabuk, bahkan kalau dibilang diminta lebih pun saya bisa teman, kan udah nggak tahan lagi, perut tuh nggak ada yang dikeluarkan lagi gitu loh, sampai perih juga nih ininya apa, tenggorokannya. Duduk dengan nyaman, kalau bisa tuh dalam keadaan di perjalanan tuh kita masih kayak bisa menyender gini, masih kayak gini. Jangan benar-benar kita tuh kayak terginikan gitu. Aduh, saya sangat menyarankan untuk tidak jadi kayak gitu ya, karena sangat-sangat mempengaruhi. Yang kelima, jangan melihat jalan. Ini disclaimer dulu, kalau misalnya jalannya bagus itu nggak apa-apa. Contohnya gini, saya pernah ke Lombok naik bis, itu malam kan, nyampe dari bandaranya tuh malam. Dari perjalanan malam itu bandara ke pondoknya tersebut, saya di bis tuh kan malam-malam tidak terlihat apa-apa, saya hanya bisa melihat hitam dan beberapa rumah, itu pun remang-remang karena kita udah nyampe nya juga udah sangat malam sekali. Nah, itu saya mabok. Karena apa? Saya memaksakan diri, saya jangan tidur lah, biar inilah, biar nggak mabuk. Ternyata saya memaksakan diri itulah juga, selain itu juga saya kegencet sama teman saya kan, itu saya mabuk. Ketika pagi kita keluar menggunakan bis juga di jalan yang sama, kalau nggak salah tuh, saya nggak mabuk. Kenapa? Padahal saya melihat perjalanan gitu kan, karena perjalanan yang saya lalui itu sangat indah gitu loh. Kalau misalnya itu bisa menenangkan mata kalian, pikiran kalian, nggak apa-apa kalian lihat perjalanan, nggak ada ngaruh itu. Cuman kalau misalnya emang udah benar-benar nggak ada yang bisa dilihat, mending jangan, nggak usah dilihat gitu loh. Atau bikin perjalanan itu membuat kalian pusing, mending nggak usah dilihat kayak gitu ya, karena sangat mempengaruhi. Padahal cuma mata doang kayak gini doang. Aduh, tolong ya, daripada kalian mabok gitu kan. Habis itu jangan main HP. Kalau misalnya ya main HP tuh ngaruh banget, langsung pusing. Tapi kalau misalnya kalian untuk nggak main HP, cuman balas chat dulu bentar, kalau bentaran doang, gini, oh oke, nah, jangan terlalu banyak melihat screen, karena itu juga akan mempengaruhi mata belakang kita tuh, akan nanti rasanya dulu kayak gimana, nggak enak banget gitu kan itu. Tapi kalau emang kalian udah terbiasa sih ya terserah kalian ya, itu menurut saya. Yang ketujuh, gunakan pakaian yang nyaman. Pernah juga kan saya pakai bajunya tuh kaos gitu kan, katun agak tebelan, ternyata saya kepanasan, kegerahan, atau mungkin
kalau itu saya kepanasan, kegerahan, saya bisa mabuk. Tapi kalau misalnya baju yang kesempitan itu juga bisa mempengaruhi ya, soalnya kan kenyamanan badan kita tuh kan memberikan apa namanya, sinyal-sinyal ke otak kita bahwasanya kita nyaman, bahwasanya kita gini. Ketika otak kita diberi sinyal yang tidak nyaman, mungkin saya mah nggak paham masalah kayak gitu, cuman bisa jadi dari otak itu tubuh akan merespon sesuatu yang tidak nyaman, juga bisa jadi mabuk kayak gitu. Yang ke-8, saat duduk jangan membawa barang yang banyak. Bawa barang nih, tas, duduk sambil pakai tas, taruh di perut, habis itu taruh sini, habis itu ada orang gandolan di paha kita, misalnya gandolan kayak saya pernah tuh bawa tas yang kecil, bawa plastik, habis itu adik saya dulu waktu kecil pernah ke Jambi itu tiduran di paha saya, kepalanya itu menyentuh ke perut saya, kepalanya kan gitu kan, itu saya mabuk guys, karena ada tekanan. Pertama, badan tidak dalam keadaan nyaman, tertekan, badan kita tuh mengeluarkan energi untuk menekan, mengangkat ataupun melindungi tas kita, jadi fokus kita udah terpecah belah. Belum lagi kalau misalnya ada yang tidur di paha kita, kalau dia dalam keadaan yang berat, orang yang agak berat itu, jadi mempengaruhi ya teman-teman, kayak gitu, karena tubuh gak nyaman gitu loh, gak nyaman. Oke. Habis itu minum obat jika perlu. Saya sangat jarang minum obat mabuk ya. Kenapa? Ketika doktrin saya tuh kalau minum obat mabuk, saya akan mabuk gitu loh. Dan itu sering terjadi. Tapi kalau misalnya kalian tidak ada doktrin dalam pikiran kalian kalau misalnya minum obat mabuk bakal mabuk, tapi kalau kalian minum obat bakal nggak mabuk, itu lebih bagus teman-teman ya. Dan juga usahakan bawa air minum yang kalian nyaman ya, karena air minum sendiri itu juga sangat mempengaruhi untuk kalian. Yang ke-10 nih, yang terakhir, jangan membaca novel. Ini kalau menurut saya ya, bukan novel, apa saja. Bahkan kalau misalnya nih kita membacakan, fokus kan kita kan kepada tulisan-tulisan yang lumayan agak kecil gitu kan, itu bisa membuat kita untuk lebih fokus sehingga mata bekerja lebih banyak, otak merespon, pusing jadinya kan. Nah, oleh karena itu saya mohon tapi kalau misalnya kalian udah terbiasa, kalian nyaman dengan membaca novel, tidak apa-apa. Tapi ini semua adalah apa yang saya rasakan, seperti itu teman-teman ya. Mungkin itu 10 tips anti mabuk perjalanan ala-ala saya. Ini semua adalah perspektif saya, tidak ada referensi lain-lainnya. Ini hanya pengalaman dan apa yang telah saya lakukan selama ini, dan akhirnya saya bukan tidak mabuk lagi, cukup bisa mengendalikan tubuh saya sendiri, setidaknya seperti itu, kayak gitu ya. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.